Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi bagaimana Project Based Learning atau PJBL bisa menjadi salah satu alternatif dalam menerapkan pembelajaran mendalam khususnya di sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Sukapura 01, Jakarta Utara. Perkembangan dunia pendidikan abad ke-21 menuntut pergeseran paradigma pembelajaran dari sekedar transfer informasi menuju pembelajaran yang bermakna, mendalam dan kontekstual. Sekolah dasar sebagai fondasi pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam membentuk cara berpikir, kebiasaan belajar dan karakter peserta didik sejak dini. Untuk itu, pengembangan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan zaman menjadi suatu keharusan. Salah satu pendekatan yang menjawab tantangan tersebut adalah Project Based Learning atau PJBL, yaitu model pembelajaran melibatkan peserta didik dalam proyek nyata, kolaboratif dan berorientasi pada pemecahan masalah. PJBL bukan hanya metode pengajaran, melainkan strategis kurikulum yang memungkinkan integrasi lintas mata pelajaran, pembentukan karakter serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan reflektif. Hal ini sangat sejalan dengan konsep pembelajaran mendalam deep learning yang menekankan pada kemampuan siswa untuk memahami, mengaitkan serta menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Pelajaran mendalam atau deep learning bukan hanya soal banyaknya materi, tetapi sejauh mana siswa mampu menghubungkan, memahami, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dilatih untuk berpikir kritis dan bekerja sama dan merefleksikan dalam pengalaman pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang sangat memungkinkan bagi murid untuk belajar langsung dari pengalaman ketika mereka menyelesaikan sebuah proyek atau tugas yang berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga hal ini akan memberikan satu kesan yang mendalam bagi murid. Learning, model pembelajaran yang menantang siswa menyelesaikan masalah melalui proyek. Mereka merancang, berdiskusi, lalu mereka menghasilkan karya. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Dengan begitu, proses belajar menjadi aktif, menyenangkan, dan bermakna. Siswa sekolah dasar memiliki rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi yang sangat tinggi. PJBL membantu mereka belajar dengan cara yang mereka sukai, melalui praktik, kolaborasi, dan proyek yang nyata. Mereka tidak hanya belajar apa, tetapi mereka belajar bagaimana dan mengapa. PJBL membuat peta konsep kitab-kitab ala Swete. Setelah dibagi beberapa kelompok, menyiapkan alat kerja yang dibutuhkan. Setelah mendapat instruksi dari guru langsung dieksekusi. Implementasi PJBL kita mulai dengan perencanaan bersama tim, menentukan tema, menyesuaikan pencapaian pembelajaran. Dengan menyesuaikan pembelajaran, baru kita menyusui jadwal proyek. Refleksi dilakukan di akhir. Kenapa dilakukan di akhir? Agar siswa menyadari pengalaman belajarnya dan dirasakan. Hasilnya sangat positif. Kenapa sangat positif? Karena siswa sangat kreatif, aktif, dan belajarnya sangat menyenangkan. Begitu pula dengan guru.
guru menjadi kreatif. Kenapa guru menjadi kreatif? Karena ruang inovasi itu dibuka. Dan akhirnya pembelajaran itu dilakukan sangat menyenangkan dan terasa. Apa yang menyenangkan dan terasa? Apa yang diajarkan itu berkesesuaian dengan kehidupan yang nyata siswa. Dan itu pembelajaran menjadi hidup. Luar biasa. Dalam penerapan model pembelajaran project-based learning, ada kendala yang kita hadapi. Salah satu di antaranya adalah keterbatasan waktu dan adaptasi guru terhadap model pembelajaran ini. Tetapi hal ini tidak akan menjadi kendala yang berarti manakala ada kolaborasi antara kepala sekolah, kemudian warga sekolah yang lain. Bagaimana kepala sekolah akan menyediakan banyak pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade pengetahuan ataupun keterampilan-keterampilan yang dialami oleh guru sehingga mereka akan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap project-based learning ini sebagai salah satu cara untuk menerapkan pembelajaran mendalam di sekolah dasar. Integrasi PJBL di Sukapura 01 terutama dalam penerapan kurikulumnya itu sudah dilakukan ke dalam proyek-proyek sederhana yang memungkinkan murid-murid kami terutama untuk di kelas 4, 5, 6 itu mampu mengintegrasikan tiap materi pembelajaran di sana. Salah satu contohnya adalah kami pernah mengerjakan proyek terkait dengan nyamuk gitu ya. Bagaimana anak-anak kelas 6 ini menemukan solusi terkait dengan populasi nyamuk yang banyak kemudian merugikan gitu ya. Kemudian ada banyak sekali mereka mencari tahu terkait tentang daur hidup nyamuk, lebih didalamkan lagi gitu. Terus apa yang bisa dilakukan, terus solusi yang dekat dengan lingkungan itu seperti apa gitu. Menghindari penggunaan pestisida, menghindari penggunaan obat nyamuk yang berlebihan gitu, tapi mencari solusi lainnya gitu dalam pembelajaran tersebut. Itu menjadi salah satu strategi di kurikulum yang ada di Sukapura 01. Penerapannya sekaligus menjadi ujian praktek pada saat itu. Kemudian PJBL yang lain adalah bagaimana menjawab tantangan pudarnya cinta terhadap batik Indonesia. Lalu ada juga PJBL yang diterapkan di kelas 5 terkait baru kemarin gitu ya, terkait dengan bahasa daerah. Bagaimana dan akhirnya anak-anak punya proyek melestarikan bahasa daerah mereka masing-masing dengan menyusun kamus daerah. Mungkin dan selain itu tentu saja PJBL juga dilakukan di kelas-kelas yang lebih rendah dengan hal-hal yang lebih sederhana. Contohnya kemarin di fase B terutama ada terkait dengan bagaimana melestarikan budaya daerah dalam bentuk lenong. Jadi bagaimana mengaplikasikan apa itu lenong, kemudian unsur budayanya, perpaduan antara tiap materi itu dipelajari secara lebih mendalam dalam proyek terkait dengan lenong tersebut gitu. Lalu tadi seperti yang saya sampaikan di fase B juga ada PJBL terkait dengan warisan budaya bangsa seperti batik, misalnya keindahan batik, corak-coraknya. Lalu ada juga terkait dengan pola yang berkaitan dengan matematika, solusinya bagaimana melestarikan kebudayaan batik. Itu semua terangkum dalam kurikulum yang sudah disusun dari awal tahun ajaran sebelumnya, sehingga penerapan tersebut lebih terjadwal, terstruktur, dan kita punya jadwal dan struktur pelaksanaan PJBL di tiap fasenya secara lebih detail dan secara lebih terperinci, sehingga itu mampu membangun kolaborasi. Karena PJBL ini tidak hanya dilakukan oleh guru dan murid, kita butuh dukungan dari orang tua murid. Maka kegiatan PJBL ini sudah harus terjadwal dari mulai awal tahun ajaran, termasuk timelinenya kapan dilaksanakan, harus kemana, itu sudah disusun menjadi sebuah modul panduan yang ada di fase A, fase B, kemudian fase C. Baru setelah itu
kami mensosialisasikan ke orang tua murid, karena pembelajaran tersebut tidak mungkin tidak ada dukungan dari orang tua murid. Salah satu contoh adalah kemarin ketika bagaimana mengatasi nyamuk gitu. Mereka butuh solusi. Setelah mencari tahu tidak hanya di perpustakaan, mereka harus keluar gitu. Mereka mencari tempat untuk mencari tanaman yang cocok untuk pengebasmi nyamuk itu harus kemana dan di mana gitu ya. Sehingga mereka bisa nih, akhirnya kami perlu field trip melakukan perjalanan pembelajaran untuk anak-anak kelas 6 tersebut gitu, dan itu memfasilitasi rasa ingin tahu mereka. Hal yang sama kami lakukan untuk di fase A, fase B, dan fase C. Itu mendukung pembelajaran PJBL yang didukung oleh partisipasi dari semua pihak. Orang tua murid tentu saja menjadi salah satu penyokong dukungan yang terbesar untuk penyelenggaraan PJBL yang lebih baik, dan tentu saja yang bisa secara masif dilakukan oleh sekolah. Mungkin salah satu contoh pengintegrasian bagaimana kami mengintegrasikan PJBL di dalam kurikulum di SDN Sukapura 01. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love?